Halo Cinecrip, balik lagi di Trailer Reaction bareng gue Rashid Hari. Dan ini ada film yang kemungkinan bakal jadi horor ke-8 dari Bapak Azhar Kinoy Lubis untuk tahun ini. Sutradara lain tuh mungkin cuman bisa bilang gue sepanjang karir ngedirect 8 horor gitu, atau sepanjang 10 tahun 8 horor. Pak Kinoy setahun 8 horor luar biasa. Tapi ini gue bilang kemungkinan ya, soalnya secara resmi itu belum diumumin tanggal tayang filmnya, yaitu ada Susana Santet Dosa di Atas Dosa, yang merupakan film ketiga ya dari franchise Susana yang diperanin Luna Maya. Tapi ini nggak nyambung ceritanya seperti di film-film sebelumnya ya, Bernapas Dalam Kubur, Malam Jumat Kliwon, itu kan nggak nyambung ceritanya. Jadi ini semua stand alone. Ya kemungkinan tahun ini sih, soalnya kalau ngelihat pattern marketing film Indo ya, jadi kalau misalkan ini ngerilis trailer itu awal banget bulan November, nggak mungkin kayaknya sih tayang tahun depan. Mungkin sebenarnya, tapi kayak chance-nya kecil. Lebih mungkin tayang tahun ini, tayang Desember. Walaupun kalau kita ngelihat Desember sebenarnya udah banyak banget horor-horor lokal high profile ya. Ada Janur Ireng, ada Korin 2, terus ada filmnya Rizal Mantovani ya, Dusun Mayit. Udah rame banget film bulan Desember tuh. Ya tebakan gue Susana ini Desember sih. Walaupun bisa juga misalkan rilis awal Januari gitu, masih bisa karena kalau Januari pasti pesaingnya kan dikit ya. Film Hollywoodnya kebanyakan tuh film yang dalam tanda kutip tuh dibuang ke tempat sampah. Film Indonya juga bukan film-film yang blockbuster, film-film besar. Jadi emang sebenarnya kalau pengen nyari persaingan yang lebih tidak ketat tuh Januari. Cuman Desember kan kebus sama libur akhir tahun dan segala macam. So let's see. Gue berharap sih Desember ya, biar itu tadi Azhar Kinoy setahun filmnya 8 horor, itu memecahkan rekor Rizal Mantovani guys. Walaupun kalau dibandingin Nayato masih jauh ya. BTW ngomongin ini film, judulnya rada aneh gak sih? Susana Santet Dosa di Atas Dosa, itu gimana? Santet dosa di atas dosa, jadi aneh. Itu bukan satu kalimat yang nyatu. Aneh soalnya dipaksa ada nama Susana di depan kan, which is itu gue paham sekali harus ada nama Susana karena satu itu menjual, dua untuk nunjukin kalau ini part of the franchise. Sebelumnya kan juga gitu ya, Susana Bernapas Dalam Kubur, Susana Malam Jumat Kliwon ya, ini juga sama konsep judulnya. Cuman kalimat yang jadi subjudul itu loh yang aneh. Kalau film yang jadi main inspiration, filmnya Susana yang dulu, itu judulnya masuk Santet (2) Ilmu Pelebur Nyawa. Cocok. Kata santet sama ilmu pelebur nyawa itu gak digabung. Dua kata, dua frasa yang terpisah. Nah kalau ini kan digabung berarti. Santet dosa di atas dosa itu apaan anjir? Kalau cuman misalkan santet (2) dosa di atas dosa, make sense, cocok itu, oke. Atau misalkan konsep judul yang lain tuh Susana (2) dosa di atas dosa, boleh. Atau Susana (2) ilmu pelebur nyawa juga enak. Mungkin dua opsi yang barusan gue sebut tuh gak ada kata santet. Jadi dianggap kurang catchy kali ya. Kayak apa? Dosa di atas dosa doang, ntar dikira film religi. Atau kalau ilmu pelebur nyawa ntar apaan itu? Tidak paham penonton Indonesia, jadi dimasukin santet ya. Gue tahu memang itu marketing above estetika lah, which is ya mau tidak mau harus dimengerti. BTW ini setahu gue proyek lama loh, karena gue inget banget dulu habis atau sebelum ya, gue agak lupa sih, berarti sekitar tahun 2019 akhir atau awal banget 2020. Gue lupa, kayaknya sebelum COVID itu udah di-announce, teaser posternya udah dirilis, dan sama kayak teaser poster yang sekarang dipakai ini. Cuman waktu itu judulnya Susana (2) Santet Ilmu Pelebur Nyawa, sama anehnya. Tapi intinya judulnya waktu itu begitu. Niatnya jadi film kedua, jadi sequelnya Bernapas Dalam Kubur ya. Tapi gue lupa tuh kenapa akhirnya yang diproduksi dan rilis duluan malah Malam Jumat Kliwon. Gue lupa dulu ada tuh pada saat akhirnya diam-diam berganti ya jadi Malam Jumat Kliwon tuh ada sempet gosip-gosip persinemaan gitu. Gue lupa apa. Mungkin kayak COVID change everything gitu. Nggak tahu apa yang dirapatin sama PH-nya. Apakah ada sesuatu rencana yang berubah karena COVID or something, nggak tahu. Atau mungkin karena rights dari judul Ilmu Pelebur Nyawa kali ya. Gue lupa. Kalau ada yang ingat mungkin atau tahu ceritanya silakan di komen di bawah ya. Well ya, let's see lah trailernya, semoga bagus. Gue suka soalnya Bernapas Dalam Kubur. Itu gue suka banget. Itu seru, dramatis, over the top, megah, bener-bener bisa ngebawa legacy Susana ke era yang lebih modern. Luna Maya juga mainnya bagus, walaupun nggak akan ada yang bisa meniru, menyamai lah aura dari seorang Susana, tapi she's good. Nah, Malam Jumat
Matt Kliwon tuh yang rada melempem, kayak trying too hard buat ngulangin formula suksesnya Bernapas Dalam Kubur. Even dari posternya juga kayak berusaha ngulangin formula yang sama. Jadi sebatas kayak versi KW sih, versi KW-nya Bernapas Dalam Kubur ya, KW yang lebih jelek, KW 3 gitu mungkin. Semoga yang ini tidak seperti itu. Oke, so let's check the teaser ya, masih teaser trailer untuk Susanna Dosa di Atas Dosa judulnya. Wah, jangan-jangan belum ada apa-apa di teaser ini. Gue ngomongin apa? Iya ya, Reza ya. Gue lupa loh. Oh iya, buset, Reza. Kok mau ya? Nggak, maksud gue bukan karena filmnya jelek atau apa ya. Reza mau main di sebuah horor, which is udah beberapa kali Reza main di horor sebenarnya. Tapi dia mau main di horor itu pasti bukan horor yang ngawur kan. Harusnya ya. Oke. Wow. Oh, ini Cliff Sangra kan ya, ini Cliff Sangra. Cuman shit, gue lupa nama karakternya. Bisman bukan sih? Bisman ya. Karakter Bisman ini antagonisnya serem gitu, intimidatif, terus pakai tato juga tuh kan di dadanya, kayak preman banget, sama dandananya rada nyentrik. Ini Bisman ini pakai apa, ikat kepala. Gue pangling aja sekilas kayak gini tuh karena shotnya ya, karena angle kameranya ini bukan kayak Bisman, ini kayak si itu Jafar Aladdin. Gue pikir lah ini ada orang Arab ngapain kesini. Nah, cakep itu bro, itu tuh mana tadi? Inilah imageries iconic dari film aslinya. Dijadiin poster juga sih, ingat gue sih. Part ini ya, part si karakternya Susanna dulu siapa namanya, Kasinem, gue lupa, Katinem or something gitu. Nah itu terus menunjukkan bola apinya gitu, keren. This shot looks cool. Mana tadi? Nah ini dia. Belum nongol sih karakternya ya, tapi ini adalah scene tuh dimana nanti Susanna atau karakternya si siapa tuh, Katemi, atau di sini Susanna sih sebenarnya, kayak di film-film sebelumnya Bernapas Dalam Kubur, Melawan Matt Kliwon kan nama yang dipakai Susanna ya. Susanna itu mencari ilmu, dan disitulah dia ketemu salah satu karakter paling angker di film horor Indo sepanjang masa yang namanya juga angker, yaitu si Nyi Angker. Itu serem banget. Kenapa? Karena dia adalah seorang dukun santet, penguasa ilmu hitam lah gitu simpelnya, dengan badan itu bisa berubah jadi kayak separuh manusia, separuh buaya. Terus seingat gue tuh kalau di film kedua ya, santet kan ada 2 film tuh, santet 1, santet 2. Yang kedua itu wanita harimau. Nah di yang kedua itu si Susanna bisa berubah jadi wanita harimau. Itu serem juga. Tapi si Nyi Angker tuh paling wow. Gue nggak tahu tapi ya ini plotnya apakah akan sama ngikutin ilmu pelebur nyawa atau enggak, karena kalau misalkan berkaca kedua film sebelumnya kan nggak remake plek-ketiplek dari Bernapas Dalam Kubur, dari Melawan Matt Kliwon, nggak, tapi kayak ngambil judul, ngambil inspirasi, terus elemen-elemen di dalamnya ya kombinasi ngambil dari banyak film Susanna yang lain. Dan mungkin ilmu pelebur nyawa ini juga sama, jadi belum tentu juga ada karakter si Nyi Angker gitu, belum tentu juga. Cuman gue harap ada sih, di horor modern Indonesia karakter yang modelan kayak gitu tuh, seingat gua nggak ada. Modelan kayak gitu dalam arti bentuknya, looknya itu sangat-sangat tidak masuk di akal. Biasanya kan ya udah dukun santetnya ya udah pakai baju ala-ala dukun, outfit OOTD dukun pada umumnya. Tapi yang bentuk seperti itu, setengah manusia, setengah hewan, yang siluman beneran dan serem kayak gitu tuh nggak ada. Mungkin dirasanya terlalu konyol kali ya untuk orang zaman sekarang, jadi nggak dipakai lagi. Tapi itu serem, itu ikonik. Gue harap sih itu dipertahanin ya. Bisa jadi dihilangin karena dengan pemikiran yang sama. Wah itu terlalu konyol, orang sekarang nggak akan suka. Tapi please semoga itu dipertahankan. So let's see. Kalau gue sih punya harapan tinggi ya sama film ini,
Karena ya itu tadi, yang film pertama gue suka, film kedua emang kerasa kayak KW 345 dari film pertamanya, but still it's proper banget itu film-film yang nggak asal jadi lah. Hanya gue punya harapan sama yang ini, apalagi dengan combine elemen khas film-film Suzana ya, semua bisa jadi pembeda, bisa jadi penyegar di tengah horor kita yang ada. Gue males banget serius nonton horor sekarang tuh. Gue nonton cuman kalau wah ini kelihatan beda dari trailer, atau kalau misalkan memang gue maksudnya dikirim tuh ditugasin untuk review mau nggak mau karena nggak ada orang lain. Tapi gue males. Tapi ya semoga lah ya ini ngebawa perbedaan antara akhir tahun ini atau tahun depan. Prediksi gue akhir Desember sih. Coba kita tunggu ya. Dan bagiin juga kira-kira pendapat kalian soal proyek ini gimana? Apakah kalian excited dengan santet dosa di atas dosa, sin above sin, atau lu ngerasa ini kelihatan biasa aja? Silakan tulis di kolom komentar ya. Oke, dan seperti biasa gue mengucapkan makasih buat teman-teman yang masih setia join membership Cinecrip, terutama beliau berikut ini dari tier Bestie and Lava Milia. Thank you so much. Oke, gue Rashid Hari, sampai ketemu di trailer reaction berikutnya.